Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, saya paham bagaimana perasaan Bunda ketika suami itu berpaling kepada wanita lain dan tega mengkhianati pernikahan yang sudah Bunda perjuangkan selama bertahun-tahun. Pasti rasanya itu sakit sekali ya Bun di dada. Bahkan banyak istri di luar sana yang sampai lupa bagaimana caranya untuk tersenyum kembali setelah diselingkuhi suaminya. Ya, memang hati kita ini diciptakan Allah dengan sifat kelembutan ya Bun, sehingga ketika tergores ya itu sakitnya itu kerasa banget, dan untuk memulihkannya ya butuh proses dan ikhtiar. Nah tapi Bunda di sini tidak perlu risau, karena di balik rasa sakit yang kita rasakan, Allah itu menitipkan potensi dan kekuatan untuk menyembuhkan diri sendiri. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa membuat Bunda itu lebih cepat untuk sembuh dari rasa sakit akibat shock karena pengkhianatan suami. Jadi yang pertama, supaya Bunda cepat pulih dari luka batin, maka Bunda butuh adanya sikap menerima dan memaafkan. Menerima apa? Ya menerima bahwa luka yang Bunda rasakan ini adalah pemberian dari Allah yang pastinya ada maksud baik ya, dan hikmah tersembunyi di dalamnya. Dan seringkali luput dari pengetahuan kita Bun. Bahkan bisa jadi Allah memang sengaja membuat suami itu berpaling kepada wanita lain karena Allah itu sayang banget sama kita. Mungkin Allah ingin agar Bunda selalu ingat ya bahwa tidak ada yang layak dicintai dengan sepenuh hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin Allah ingin agar kita di sini lebih mendekat kepadanya. Dan seringkali ketika kita dibikin sakit hati ya, berdarah-darah, lalu kita mau menerima, memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah, endingnya itu Allah kembalikan suami kita yang sempat dia ambil. Karena itu Bunda bisa katakan dalam diri Bunda, ya Allah, rasanya sakit sekali melihat perselingkuhan suamiku. Perih sekali rasanya ya Allah. Rasa-rasanya hamba gak kuat ya Allah. Tolonglah hambamu ini ya Allah. Bantu hamba untuk menerima rasa sakit hati ini sebagai anugerahmu dan tanda cintamu. Mungkin air mata Bunda akan meleleh ketika mengucapkan kalimat ini. Dan itu pertanda bahwa hati Bunda mengalami pembersihan. Kerak-kerak yang menempel di hati Bunda itu segera luntur bersama dengan air mata Bunda. Oke, bisa dipraktekkan ya Bunda. Lalu Bun, yang kedua, pastikan Bunda punya support system atau lingkungan sekitar yang positif. Ya, menanggung luka batin sendirian itu nggak gampang. Nah, dalam kondisi yang lemah seperti ini, Bunda itu butuh pegangan ya dan dukungan dari orang-orang yang bisa membuat Bunda itu nyaman. Dan saran saya, orang-orang ini tidak hanya membuat nyaman, tapi juga bisa mengingatkan Bunda kepada Allah. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa teman duduk yang paling baik?" Dan Rasulullah menjawab, orang yang mengingatkanmu pada Allah ketika melihatnya, menambah ilmumu ketika ia berbicara, dan mengingatkanmu pada akhirat ketika ia beramal. Nah, ketika Bunda punya teman-teman semacam ini Bun, insya Allah hal itu rasanya itu nyes banget. Dunia itu kayak gak ada nilainya. Begitu Bunda ketemu, hawanya itu langsung kerasa. Ya, kalau hati Bunda di sini jauh lebih enteng. Ya, rasanya itu optimis Bun, kalau masalah Bunda itu akan segera terselesaikan, sehingga Bunda merasa tenang dia bersama teman Bunda yang satu ini. Nah, pendampingan dan support system yang positif seperti ini itu memang sangat Bunda butuhkan kalau Bunda ingin luka batin Bunda itu lekas sembuh. Dan insya Allah Bun, saya juga siap untuk mendampingi Bunda di fase ini. Ya, sebagai konsultan spiritual dan konselor rumah tangga, sebisa mungkin saya akan berikan solusi sesuai disiplin keilmuan yang saya miliki dan saya tangani secara profesional. Dan nanti silahkan Bunda tinggal hubungi saja Mbak Dinda melalui nomor yang tertera di sini. Baik, kita lanjut ya. Yang nomor 3 nih, supaya Bunda cepat lepas dari luka batin ya, terutama jika saat ini masih ada beban emosi yang bertumpuk-tumpuk dan menyesakkan dada, maka Bunda perlu penyaluran emosi. Jangan ditahan, jangan ditutup-tutupi, jangan diingkari.
Ya, kalau memang masih perlu dikeluarkan, oke, keluarin aja, Bun. Ya, ungkapkan seperti apa rasa sakitnya. Ya, mungkin dalam batin Bunda itu masih merasa ingin berteriak, ya, ingin menjerit, ingin meluapkan emosi yang terpendam. Oke, maka lakukan saja. Klien-klien yang saya berikan terapi pemurnian hati Anira juga banyak yang mengeluarkan ekspresi semacam ini, dan itu sangat wajar sekali. Bahkan ketika saya buka praktek terapi pemurnian hati privat di Jakarta pun, ya, beberapa klien saya itu mengeluarkan emosinya dengan reaksi-reaksi tertentu juga. Nah, sampai akhirnya begitu terapi selesai, mereka lebih lega, lebih plong dan segar kembali, seperti baru bangun dari tidur panjangnya. Dan dari wajah-wajahnya itu kelihatan sekali auranya sudah cerah, Bunda. Oh ya, kebetulan bulan depan saya juga akan mengadakan lagi terapi pemurnian hati secara privat di Surabaya, tepatnya tanggal 1 sampai 3 Desember 2023. Jadi buat para sahabat Bunda yang berminat untuk hadir dan ingin melepaskan beban emosi dan luka batin secara privat dengan saya, silakan Bunda bisa bertemu dengan saya secara langsung. Dan insya Allah kita bisa bertemu ya Bun, tatap muka, dan insya Allah ada barokahnya. Dan untuk mendaftar, silakan Bunda bisa langsung saja menghubungi nomor yang ada di sini. Oke, saya tunggu kehadirannya Bunda di Surabaya ya. Baik, semoga video ini bermanfaat buat para sahabat Bunda sekalian. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.